rumah ini kosong kurang lebih sudah 7 tahun. Menurut Bapak penjaga, banyak sosok di setiap sudut ruangan, dari ruang depan sampai ke atas. Sosok kuntilanak paling dominan di bangunan ini. Pernah ada kejadian, 3 orang masuk mau mengambil gambar, tapi mendengar suara gebrakan pintu. Sampai akhirnya mereka tidak jadi mengambil gambar. Oh udah ya? Oh, ngeliat aku bingung soalnya kok nggak ada Dika ya? Ini cuma ada lampu doang nih di sini nih. Dikanya di mana? Di bawah. Oh, iya emang iya. Nggak enak nggak sih gini? Pandangannya sini ya kak. Oh, situ ya situ, kak? situ. Biasa ini ya, wedding ya. Tuh, aku confused. Ya udah. Hai Sarah Dix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Dan Om Hao. Nah, ditemenin sama Om Hao masih ya. Iya, Ini Bang Fadinya masih sakit karena ini di minggu yang sama kita syuting. Kita doakan semoga Bang Fadi cepat sembuh dan bisa segera syuting lagi sama kita ya. Oke. Kangen nih Bang Fad. Kangen banget. Oke, kita sekarang sudah berada di Tangerang. Ya, ini adalah rumah kosong yang sudah kosong selama 7 tahun. Dan menurut penjaga katanya sering terlihat sosok kuntilanak. Nggak hanya satu tapi banyak ya. Seperti apa penasaran? Kita juga dari tadi di mobil udah mual-mual ya. Udah pusing. Udah sampai tertarik Udah terus. digoda. udah. Wah, nonton digoda sama siapa? Cantik gak? Betul. Ini kan kita kalau bertiga sepi ya. Ngimpor nih Mbak. Tambah satu lagi dong. Tambah satu lagi. Iya. Ya. Siapa dia? Siapakah dia? Silakan. Ding 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 ding. Iya. Iya. Hari juga ya? Iya, bahasa Inggris tapi. Iya. Ayo. Ding. Ayo Silakan. nih, Mas. Iya. Wah. Tik, 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 tik. Halo, ayo meeting. Apa kabar Mas Alam? Halo, salam rahayu. Ranger Black. Oh iya. Ini Mas D. Aku culik. Ya. Terima kasih Harganya ya Mbak. berapa ya. ya? Ini apa? Asik nih. Diajak lagi. Kita Oh, harus. mewakili KTJ. Iya harus Jalan dong, terus, iya. harus dong. Kan kita jurnal kisah misteri, Iya. ya kan. Harus sering ketemu dan harus sering collab. Mudah-mudahan Mas D juga malam ini semangat ketemu sundul-sundulnya ya. Ini kan ini banyak perempuan di dalamnya. Iya. Tadi sudah merasakan juga dan Sudah. Kita sudah belum sempat menggambar, tapi nanti aja Sedikit, di iya. review. Oke, kemana kita jalannya Pak Dem? tim kita. Kita masuk ke rumah. Cek dulu. Masuk ke dalam rumahnya di mana Pak Dem? Lewat samping sana, jauh. Muter. Muter.
Oh iya, ayo. Silakan. Wow. Mantap ya. Ini aku sih udah fix yang mendominasi ini sosoknya perempuan. Campuran ya Mas Hal ya. Apapun ada, Mbak. Apapun ada. Iya. Kita tidak bisa bilang spesies kuntilanak, spesies ini enggak ya. Tapi kita bilangnya mungkin nyebutnya nih perempuan-perempuan sundel ya. Bener kan Mas Hal? Iya. Ya jadi memang dari awal sini tadi masuk itu ini sih Mbak entitas kayak apa ya? Chicken lady kali ya. Ayam-ayaman. Cewek ayam. Dia dari ayam kecil terus berubah jadi entitas. Oh, yang Mas Hal lihat di Iya, yang itu. di Wonderia Iya. ya. Waktu itu kita pernah ke Wonderia seperti itu. Tapi ini campurannya udah sangat apa ya? Kayak bener-bener secara negatif ada yang memang jahil, ada yang jahat juga. Nah, tapi ini kayak bener-bener tempat berkumpulnya mereka gitu. Dan aku nggak tahu kenapa ada salah satu sosok yang di sini itu efeknya ke aku bikin agak mual ya dari tadi tuh, nggak tahu kenapa nak. Aku ngerasanya ada hubungannya dengan energi santet, bener nggak Mas Hal? Iya, jadi ada seperti ini ritual memang ya sih Mbak. Ada beberapa orang yang melakukan pengiriman. Ini masih saya lihat dulu yang mengirim atau yang kena. Oke. Karena takutnya nanti ada seperti ini praktisi perempuan yang karena dia sakit hati atau suatu hal akhirnya berguru belajar ilmu itu dan membuka seperti praktek dan meninggalnya juga karena serangan lawan dukun santet yang lain. Serem banget. Dan mungkin juga kadang-kadang kalau tempat yang sudah lama kosong biasanya ya mereka itu kan mencari tempat yang nyaman untuk mereka gitu. Jadi kadang-kadang suka mungkin lagi lewat terus ketemu tempat kosong, kok enak nyaman gitu ya. Aku ambillah kafling di sini gitu. Akhirnya makin bercampur di satu tempat ini. Berapa tahun tadi? Udah 7 tahun kosong ya. Bayangin aja. Udah lumayan ya, udah seperti ini. Nah, oke. Wisnu, kalau Wisnu apa yang dirasakan tadi? Jadi pas pada saat Mas Al bilang practitioner perempuan, itu tuh pick up itu deh kayaknya dia. Oke. Jadi ini udah makin jelas nih. Dan kayaknya dari tadi energi yang bikin kita mual itu dari dia. Pinter loh Wisnu sekarang ya. Mantap. Aku juga tadi. Kita berarti kan berempat kan ngerasain. Iya, tapi kan kita belum tahu yang mana. Tapi dari tadi Mbak pas masuk kayak Mbak tahu ini sepertinya yang bikin mual ada hubungan dengan yang si sate tadi ya. Iya. Santet tuh kan. Iya Mbak. Iya, Nah, ini mau afirmasi nih Mas Al. Iya. Ini si koneksikan. si practitioner ini yang perempuan ini dia ini bisa mengendalikan yang lain nih Mas di sini. Iya, karena itu punya ini pegangan dan anak buah. Nah, kan. Dan biasanya kalau santet itu kita ketahui kan pakai banaspati. Bedanya di sini kurirnya itu entitas-entitas jin betina, Mbak. Jin betina. Dan dia tuh kayak ditekan, diginiin sama mereka karena sudah ada satu kepastian besok kalau kamu yang mati, kamu yang jadi budak kita. Sebenarnya gini nggak sih Mas Al, kalau misalnya tempat kosong nih ada si sosok yang kita omongin ini, nah dia ya akan otomatis akan ngebentuk suatu kelompok sendiri yang dia jadi ketuanya gitu kali ya, yang datang ya lu jadi geng gue, lu jadi anak buah gue gitu kan jadinya. Langsung kebuka loh nih. Iya. Wisnu boleh mau gambarin langsung? Boleh sih. Oke. Terus kalau sambil Mas D cerita dulu, Mas D tadi apa yang dirasakan, karena tadi pada saat di mobil Mas D udah mulai menggambar. Ya hampir sama sih Mbak, seperti yang Mbak Sarah bilang sama Om Bo, sama Mas Wisnu barusan rasakan, ini kayak asrama putri gitu. Asrama putri. Tapi nggak ada bapak kosnya. Asrama putri. Nggak ada bapak kosnya, adanya ibu kos seperti itu. Ibu kosnya nggak enak lagi ya. Ya gitu. Kemudian kalau tadi Mbak Sarah bilang ada yang ini hinggap, tadinya kan rumahnya kosong, kemudian ada yang hinggap, makin lama kan makin banyak.
Nah, ketika hinggap di sini tuh kayak sudah ada regulasinya. Karena yang saya tangkap waktu tadi di mobil, kemudian sketsa sebentar, nanti coba dicari tahu apakah benar atau tidak. Sepertinya ini ibu kosnya. Karena kalau cerita saya nggak terlalu bisa banyak menerima. Cuman visual ini memang kayak superior seperti itu. Jadi dia sudah mewujud, bisa dimodifikasi sendiri, ukurannya itu bisa makin gede, makin tinggi, mungkin segini, seperti itu. Nah yang lain itu lebih kecil. Oke. Udah kira-kira udah ini. Sudah mulai berkumpul di belakang kita dan di atas juga ya, banyak banget di atas. Tadi, Mas Teh tadi udah selesai belum gambarnya? Belum ya? Belum. Nanti di geng gitu ya. Makin kesini makin sinyalnya makin kenceng kayaknya. Nggak apa-apa dong. Makin kesini makin kesini. Ya? Jangan makin kesana ya. Serem, ini agak serem. Kalau yang aku tangkap entitasnya ada yang memang tadi Mas Al cerita dia pernah berjalan menjadi manusia. Karena hal buruk yang dia lakukan, akhirnya ditempeli oleh kekuatan yang jahat, yang bikin layer-layer gitu ya. Akhirnya makanya bisa membentuk kayak sosok yang tadi Mas D bilang makin besar. Bisa, itu mungkin makin besar bukan dia mengembang tapi kayak lebih ke wujud asli, bener nggak sih Mas? Iya, jadi itu kan sebenarnya satu partikel yang kecil ya Mbak ya. Tapi dia bisa merubah ke satu itu tergantung siapa yang datang dan mendekat. Oke. Jadi semisal kita ke-trigger gampangannya, dia akan seperti mengintimidasi dengan mewujudkan yang gede itu. Itu karena ini ada satu yang bercerita pun menyampaikan si orang yang dulu menjadi orang yang menjadi praktisi itu memiliki seperti mustika yang diburu banyak orang. Dengan tujuan apa? Meneruskan hal yang sama, gitu. Karena ini kenapa banyak energi feminim gitu berkumpul? Karena tidak hanya menjadi praktisi santet, tapi juga hal-hal lain yang bersifat hitam, seperti halnya pelet juga, Mbak. Dan beberapa orang yang melakoni ataupun meneruskan jasa orang ini saat meninggal itu biasanya ada pembusukan di tubuh karena menggunakan susuk ataupun pelet itu, gitu. Jadi ada orang yang berlubang-lubang, tapi nggak selamanya, maaf ya, kalau sundel bolongan di sini tuh di bagian-bagian tertentu, bahkan di alat vitalnya pun juga ada yang keluar darah atau apa gitu. Dan sudah ada satu perjanjian sih, saya tidak bilang tempat ini dulu seperti itu, tetapi tidak jauh dari ini itu tempat prakteknya, Mbak. Dan ternyata ketika ini kosong, menarik itu semua untuk masuk. Jadi kalau di sini seperti halnya supermarket lah kayak gitu. Kita mau cari apapun ada. Karena pas kebetulan rumahnya kosong, akhirnya ditempati oleh mereka gitu ya. Iya. Dan ini artinya si yang ibu kosnya ini juga bukan yang asli ya Mas Aw ya? Iya. Dan tempat ini memang menyimpan satu residual energi atau sejarah yang tidak baik yang berasal dari seseorang yang, maaf ya, menggunakan perputaran atau sirkulasi uang haram. Makanya menarik lagi, ya itu tadi yang kayak kemarin kita bahas bahwa biasanya energi bisa terbentuk dari orang yang masih hidup. Iya. Memang orangnya kemudian di sini terjadi pembantaian, terjadi pembunuhan tidak ada, tetapi ini berdiri dari material yang boleh dibilang itu kesumpahin banyak orang, yang haram, yang menggelapkan kalau saya lihat, Mbak. Dari segala partikel itu memang zatnya itu tidak haram, tetapi cara mencarinya sehingga tempat ini kemudian terkutuk atau dikutuk karena itu satu frekuensi. Akhirnya ada tempat lain yang tertarik karena ini kosong. Banyak mereka dulu yang menyimpan dendam, amarah atau cara tinggal yang tidak sempurna masuklah ke sini. Karena bahkan ada deretan pocong cewek, Mbak. Ya, wujudnya gitu. Macam-macam sih, udah campuran banget. Gitu. Oke, ini mengingatkan kayak ini sih Mbak Sarah, kayak rumah pocong Sumi, yang di Jogja. Iya. Walaupun di sini nggak terjadi pentumpahan darah ya, tetapi mengingatkan saya banyaknya entitas yang mengisi ke situ, masuk bergelantungan di atas. Iya, banyak banget. Ini ada juga
di belakangnya Dika, ini baru aja aku pick up. Ada sosok perempuan juga, lagi-lagi perempuan, sama sekali tidak mengenakan baju ya, enggak, itu dia telanjang bulat. Nah rambutnya itu ya Mas Hao, kalau misalnya Mas Hao perhatikan, rambutnya tuh kayak digunting asal Mas Hao. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Dia posisinya begini nih, posisi gini. Tapi dia kayak aku mau ngomong gitu, kayak ada aku mau ngomong gitu. Cuman mungkin ada rasa masih sungkan ya, karena mungkin ada yang lain di sini gitu. Tapi ini tidak masuk ke dalam circle-nya mereka nih. Maksudnya dia masih agak baru, hangat dikit lah gitu ya. Masih di bawah gitu. Belum terlalu dalam terkontaminasinya. Bener ya? Iya, itu sama. Termasuk yang di atas pun sama Mbak. Jadi ada perempuan yang lari, maaf ya, telanjang juga. Iya. Kayak megangin payudaranya gini, ditutup gini Mbak, kayak malu lari tapi gini. Ternyata dia cerita memang ritual-ritual yang dilakukan ketika mengupgrade dirinya, pasang susu atau apa, itu memang ritual telanjang. Dan seperti halnya mandi ke sendang, mandi di sungai, atau dia harus muterin rumah dengan kondisi telanjang seperti itu. Sehingga ini yang kemudian diserupakan ataupun disamakan ketika orang-orang ini sudah mati. Pernah jadi di copy paste ya, jadi diambil, oke. Ya, korinya yang ditarik. Iya, kita lihat, kita sambil ya nanti sambil jalan kita lihat apakah mereka akan memperlihatkan wujudnya. Ya, tapi kayaknya Mas D udah dapat sosok aslinya. Ya. Ini Wisnu sosok yang praktisi ya. Praktisi ya. Aku Wisnu. Nah, Mas D dapat aslinya itu Mas Hao. Gak tahu ini. Atau yang cowok itu siapa sih Mbak? Nah itu tadi yang tadi aku bilang. Saya tanya gini tadi di situ. Kalian ngapain datang ke sini? Ya. Ini ada dulu yang cowok. Nanti dulu. Aku bilang yang cowok jangan. Sebelah kanan memang udah sering. Dia kayak mau nyentik, mau masuk. Ya, jangan dulu. Nanti dulu ya. Yang laki-laki nanti ke atasnya kita masuk ke Dimon ke situ lagi nanti garisnya. Itu yang ngeram tuh loh Mbak katanya Mbak Sarah. Itu aku. Ya, makanya kita tahan dulu. Sebisa mungkin aku akan coba. Situ lagi kan kita ketariknya. Wujud orang kok Mbak? Iya. Udah. Agak keras ya ini ya guys. Sudah dulu. Oke, boleh kita kasih lihat ke Saradix. Ini yang practitioner perempuannya. Apa Mbak Sarah? Nahan dulu. Iya, ditahan dulu ya. Ini tadi pada saat menggambar akhirnya gimana ya? Ya ini ada talinya ya, ini yang udah berhubungan sama yang jahat. Jadi memang apa yang pernah dilakukan akhirnya mengundang sesuatu lagi, kekuatan yang jahat. Nah ini ujungnya ada nanti gitu ya. Tapi kita belum mau buka dulu deh, kalau bisa ini dulu aja. Dan dia pun punya string juga ya Mbak ya buat ngedalin yang lain ya? Iya, dia ini adalah yang mendominasi. Dia ada lagi di atasnya. Gitu. Oke. Mas D juga udah ini wujud asli. Mau di reveal nanti dulu deh, nanti dulu. Nggak apa, Mas D biar gambar dulu aja. Coba Mas Hao tahan dulu ya, sebentar. Tadi dapat nama ya? Oh ya, Mas Hao dapat apa? Kalau waktu itu anak-anak manggil katanya gitu, itu namanya jengsri. Ini juga sudah bukan apa ya, ini udah campuran ya, Apa ada itu Mbak Sarah? Hah? Orangnya mah pegangannya banyak Mbak. Pegangannya banyak. Ini salah satu wujud aja ya. Sebenarnya udah. Nah, lampunya diredupin dikit. Diredupin dikit lampunya. Boleh? Kalau masih oke nggak? Masih aman nggak?
malam. Selamat malam. Selamat malam. Anda bisa berbicara? Anda bisa berbicara? Boleh tahu nama Anda siapa? Boleh kami tahu nama Anda siapa? Panggil Mbok. Mbok. Ya. Mbok. Kami panggil Anda Mbok ya. Mbok. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa yang terjadi di sini? Ya. Rumah ini kenapa? Tempat Anda? Tempat tinggal? Aku memilih untuk di sini. Kenapa memilih di sini? Karena aku suka. Temanmu banyak? Kamu aslinya dari mana? Iya, banyak. Di atas, di bawah, Iya. Kenalan. Namanya siapa? aku Sri. Oh, Sri, Jeng Sri. Sri. Selamat malam. Selamat malam. Wisnu. Ini sama satu lagi teman saya. Ini. Oke. Halo Mbak Sri. Ini Mbak Sri. Salam kenal. Ya, itu kawan-kawan kami. Permisi ya. Itu bukan tongkat. Bukan tongkat. Ini bukan tongkat. Mencari jalan. Oh iya. Membuka pintu. Oh iya, biar masuk ya. Biar masuk. Hutan. Dan Temanku banyak. Iya, teman-temannya Mbak. Ada di atas, ada di bawah, ada di depan, ada di situ, ada di sini, ada di dia. Iya. Berat enggak? Berat ya? Berat. Iya. Boleh nggak dipanggil temennya supaya nggak di sini? Biar main-main aja. Ih, takut. Berat. Iya, berat. Iya, ada 3. 1, 2, 3. Tiga. Oke. Ini boleh tahu nggak? Ini siapa sih? Yang tadi Mbok itu siapa sih? Aku. waktu muda ya. Bolak-balik. Boleh tahu ada kejadian apa di sini? Mas Sri tahu di sini pernah terjadi apa? Pernah terjadi apa di sini? Boleh? Atau- Boleh cerita? Siapa saja itu? Yang datang, aku terima. Banyak yang datang ke Anda. Ya. Jadi Diasuh ya. Jadi Jeng Sri ini kayak punya ini kos-kosan putri, asrama putri gitu. Nampung banyak cewek-cewek Ya, untuk singgah di sini, untuk singgah, tempat tinggal. tempat tinggal. Nah, Kalau di dunia manusia itu ya anak asuh, anak-anakan gitu. Anak-anakan. karena aku menderita sendiri, aku mau yang lain menderita. Mau ngajak-ngajak ya. Iya, tapi kan salahnya sendiri, bukan salah aku. Karena mereka mau ya. Iya, aku cari teman. Iya, Lo masih ngajak terus sampai penuh atau sebanyak mungkin? yang datang. Kalau nggak datang ya Itu kan asli nggak dari sini semua. Paling jauh dari mana? jauh. Dari sekitaran daerah sini aja kan. Kak, Tapi mereka betah, Mereka senang. senang. Mereka nempati semua tempat suka. mau apa lagi? Udah di lock sih sama dia. Tadi ada Mbak, ini- 1, 2, 3,
Ada 6 tadi di aku. Bener, minta ganti. Ini Bolak-balik. Tapi switch-nya gimana sih Mbak? Kok itu sudah menjadi satu. Satu kan? Di saat Satu. ini ada 6. Ada 6. Tadi kayak aku kayak gitu ya? kalian nanya tuh Iya. yang jawab ya udah Yang di- jawab banyak, yang mana nih? Jadi memang si sosok yang core-nya yang Simbo. Nah, yang praktisinya itu ada Jeng Sri itu adalah seorang praktisi, memang praktisi dia tapi lebih ke pelet ya Mas Al. Iya. Lebih Untuk pemikat tuh Mbak. tapi hitam Mas Al. Iya, Maksudnya dia benar-benar kayak ada perjanjian dengan iblis juga masalahnya gitu. Dan untuk melukai orang juga ya. Itu masuk pelet santet juga berarti Jadi ya. satu. Jadi satu ya. Paket komplit ya. Dan ada satu yang tadi di antara 6 itu ada satu yang sebenarnya dia tersiksa gitu karena kayak dipaksa ya, terikat di sini padahal dia nggak mau gitu. Tapi karena dia melakukan satu perjanjian juga akhirnya Terbawa. Iya mau nggak mau kan akhirnya jadi ya. dia pakai itu yang tadi mungkin Mas Hau bilang, yang tadi Mas Hau pick up ada cewek pakai di wajah terus di badan sampai di Kemaluan maaf sampai ya di bawah. kemaluannya. Nah kayaknya dia gitu, jadi dia menggunakan itu tanpa dia sadari dia ada perjanjian, tapi meninggalnya itu karena sakit. Sakit dan susah Mbak, karena di tubuhnya banyak dan membusuk. Maaf seperti orang yang kena diabetes. Dan dia ada ini juga sih, ada kayak mungkin dengan sengaja mau kayak bohongin orang gitu, jadi ngejebak orang karena untuk kepentingannya dia. Iya, bicarakan dia. Nah, Mas Hau mau komunikasi sama siapa? Nanti dulu. Oke. Maksudnya wujud aslinya udah dapat. Ada yang laki-laki juga emang. Ini ya kayak ngerasa kayak ada yang di gini-gini ini. Ya, karena mencoba untuk ini Mas kayak D. gini-gini ini. Iya, Mau iya. menyusup ya. Lewat tulang belakang kalau ini Mbak. Beda kan ya? Aku minta tisu dong, Jen. Mas ini udah bisa dikasih lihat nggak gambarnya? Boleh nggak? Boleh. Kasih lihat ke Saradix dan Javanica. Ini ya. Javanica ya. Hehehe. Nah, oke, Mas bisa diceritain sedikit yang Mas digambarkan di sini. Ini sebenarnya tadi saya melihat dua sosok yang di depan ini karena tadi kan kita sepakat di sini banyak perempuan Iya. semuanya. Ada nggak sih laki-lakinya? Oh, ternyata ada. Cuman mereka ini sebagai kayak centeng gitu loh, kayak penjaga. Memang kayak tugasnya untuk pertahanan. Dia pegang senjata ketika kita mencoba untuk dalam tanda kutip mengakses, dia menghalangi. Ya. Kamu siapa, mau apa, seperti itu. Ya. Visualnya manusia, cuman kayak werewolf tapi werewolf yang belum jadi gitu, setengah jadi, setengah matang werewolf kayak gitu lah. Ini babi dikit. Celeng. Apa ya? Ini tadi cepat banget omong Mbak Sarah sama Mas Wisnu. Ya. Memorinya ada yang ini, ada yang ketangkep datanya, ada yang enggak. Mungkin nanti kita komplitin bareng-bareng. Ya. Untuk ini tuh memang kayak babi tapi ini perempuan. Ada rambutnya kok, ada ini loh, apa? Bulu kelopak sama bulu matanya yang genit-genit itu loh. Oh iya. Jadi ketika dilihat nih kayak babi tapi babi perempuan yang ada genit-genitnya gitu. Apa nggak tahu peliharaan Oke, atau nanti apa? kita Iya. akan lihat ya. Formnya memang babi ya? Iya, Nanti kita akan pick up. babi hutan. Ini Mas. merangkak gitu, Merangkak, dia nggak jalan Oke, tegak. nanti kita akan pick up. Terus ini ada beberapa apa ya penghuni kos. Ini kayak orang kepercayaannya, saya nggak tahu apa. Asistennya yang tadi. Asistennya. Asistennya. Nah ini yang Yang tadi ada 6. Jadi bayangkan ada di sini tuh ada Nah, ini relate. banyak berarti sosok. dari Sama ya, maksudnya ini dengan mereka memperlihatkannya kan pasti lain-lain. Pasti ngasih lihatnya pasti kan kadang-kadang mereka mau ngambil wujud yang timeline yang mana. iya. Gitu. kalau ini kayak ini sih kayak menunjukkan di sini itu ada stratanya, ada manajemennya. Iya. Jadi yang mau masuk sini ada batasan. Misalkan kita jalan ke depan
berapa ya, misal 5 meter ke depan itu mungkin sudah beda yang Beda lagi. kita rasakan Iya, kayak gitu. iya. Oke. Gimana? Kayak jadinya akhirnya kayak supervisor dan ada CEO-nya di atas lagi. Nah, semacam Sama. Ya kan jadinya kayak gitu kan. Sepertinya iya. Maksudnya emang gue nggak mau ngomong sih, tapi ujungnya ke sono lagi sebenarnya gitu. Tapi kita sambil lihat aja dulu ya, Mas Au ya. Ini apa sih Mbak? Bentar. Mustikanya itu Mas. Oh, gitu. Yang tadi tak maksud. Apa namanya? batu apa? Iya, tapi ya sangat negatif. Dan diburu orang itu. Iya. Dia bilang gitu. Yuk, kita kemana? Ip, sini dulu ya. Yuk, silakan di sini. Nih sambil ngejaga adik-adik ya, karena Fadi nggak ada, aku juga ngejagain ini. Tiga-tiganya pakai wifi juga, jadi aku harus payungnya harus gede. Nih. Oh ini. Astagfirullahaladzim. Oh, tapi udah diangkatin semua ya. Enggak ini sih. Ini tempat itu nggak sih? Tempat yang pocong perempuan nggak sih? Iya. Jadi satu di sini Mbak. Tapi ini loh Mbak, pocongnya fashionable. Kok fashionable? Gimana? Maksudnya kan biasanya kalau dilihat ini kan apa? Serem putih, gitu. serem, apa pakai kapok, enggak, ini cewek pakai bulu mata cantik. Oh, maksudnya wujudnya dandan cantik. gitu ya. Iya. Apa nih Mbak pakai apa? Kirain pocongnya gini. Nggak bisa jalan ya? Tapi ini Mbak, enggak ikatannya enggak sempurna, memang Iya, nggak bisa jalan. kayak asal gitu ya. Kok ada, tapi kenapa aku lihat ada warnanya ya Mas Au? Memang. Jadi warnanya nggak putih aja, kayak ada kayak polkadot. Ini apa namanya kayak Motifnya. udah pasti dia cuma ngambil aja menyerupain. Jadi suka-suka dia itu. Mau mangkal kemana pakai bulu mata ya? Iya, makanya. Cucok banget. Ini Nunu pick up lagi nih. Apa? Tadi kan yang practitioner yang perempuan. Iya. Ini tadi sempat ngobrol sama Mas Desi. Jadi ada perempuan. Nunu pikir kayak perawakan Chinese gitu karena poninya dan putih banget. Kayak porselin gitu. Porcelain itu ponian gitu tapi kok tinggi dan ada yang deform di bagian badan di bawah. Itu apa ya? Kayak enggak pure humanoid gitu Mas. Cuman ada yang aneh gitu. Tapi apa nih Mas? Pick up nggak? Kayak ini, kayak arwah gimana, kayak Panjang kayak apa dementor gitu tapi warnanya putih gitu. Nah, iya. Mungkin ini adalah karena kumpulan-kumpulan energi santet, teluh dan lain-lain itu Tergabung. jadi sudah mereka pun juga bentuknya akhirnya jadi aneh, atau ini memang orang-orang yang dulunya pernah menggunakan ilmu-ilmu itu yang menggunakan atau yang praktisinya. Jadi seperti kutukan gitu loh. Jadi bentuknya jadi nggak kayak manusia. Terus ini tadi anu sih Mbak, kenapa saya tanya ya, kenapa entitasnya bentuknya pocong? Karena ada pemanfaatan tanah kuburan untuk media. Oh, oke. Masalah asmara, pakai tanah kuburan, apa yang terjadi? Ya mereka menggoda, dengan wujud yang menggoda, tapi entitas yang diambil adalah pocong. Karena untuk apa tahu nggak Mbak? Kejem, menghancurkan rumah tangga. Nanti misal ini cowok-cewek pacaran, terus dijodohin, nikah nih, ceweknya sakit hati. Akhirnya nih nabur tanah kuburan ke rumah orang itu. Kemudian yang mantan pacarnya ini setiap hari cekcok. Kayak di film-film ya? Iya, itu karena dia bilang, ya kenapa sih kami wujudnya kayak gini? Karena ini soal cinta-cinta, goda-goda, dan media yang dipakai itu berasal dari tanah kuburan. Salah satu tanah kuburan yang dipakai harus meninggal dengan cara tidak wajar, seperti halnya bunuh diri yang paling banyak. Jadi itu entitas yang dimanfaatkan dengan pakaian seperti itu dan dengan dandanan yang semenor itu, karena tujuannya untuk menggoda. Ini adalah sebuah simbol kali ya, penglihatan dari Mas Au Artifisial dan aku gitu. ke situ ya. Oh, makanya wujudnya kok lebih ceria ya. Iya. Tapi itu menggambarkan itu. Oke. Dan ini beberapa kali ya Om, nggak cuma sekali. Iya. Kayak terulang lagi Terus gitu. Bisa menjawab sih. Maksudnya aku juga kadang-kadang kan kayak kemarin-kemarin tuh sempat ngelihat juga, tapi aku nggak berpikir ke situ karena kan aku nggak ngerti kan. Aku pikir hanya di film-film aja tuh pakai tanah kuburan Iya. buat
ngerjain orang, ternyata bener. Iya Mbak, kalau biasanya kan selama ini tanah kuburan untuk ngancurin usaha atau bisnis orang ya. Ini untuk ngancurin rumah tangga orang. Karena sirik sih. Karena saya lihat ada satu entitas yang dia bercerita, ya itu tadi sakit hati. Dia udah pacaran sama cowoknya lama, bahkan sudah dijanjiin, sudah diapa-apain juga. Tetapi karena dia itu nggak bisa masuk ke keluarganya, akhirnya si laki-lakinya ini dijodohin. Oke. Nah karena ini nggak ada masalah apa-apa kan, ibarat kata dia kadang main ke rumah, kayak ngirim sayur, masak gitu dalam artian nggak ada ini loh Mbak, nggak ada niat orang itu melihatnya ini putus baik-baik gitu, tapi ternyata si perempuan ini masih nyimpan dendam. Nah ketika main dimasakin, dia akrab juga sama istrinya. Di makanannya itu dikasih tanah kuburan. Buset. Jadi saya lihat kayak sayur asem. Jadi di situ ada rantang susun 3, ada sayur asem, ikan asin, tempe. Di itunya dikasih tanah. Nah ketika dimakan orang rumah, apa yang dibayangin? Hari berikutnya si laki-lakinya ini nggak betah di rumah. Jadi ngelihat si perempuannya, yang istri aslinya, istri sahnya itu, kalau maaf ya, ketika mau hubungan suami istri, perempuannya ini bau bangkai. Karena sudah pengaruhnya makan. Ke situ ya. Terus dia hanya setiap malam tertentu terbayang sama mantan pacarnya. Gitu. Jadi dalam mimpi yang menggoda itu. Serem banget. Iya. Dan ini cekcok terus Mbak, sampai kemudian akhirnya diputuskan untuk cerai. Jadi ini adalah kumpulan benar tadi berarti ya, kita di depan bilang energi-energi yang mungkin ya buangan akhirnya kan, mungkin ada dibersihkan dibuang ke sini gitu berkumpul, ya. Mereka berkumpul di sini. Iya, jadi ini macam-macam santet sih menurut saya Mbak Sarah. Ini ya Saradik. Jadi bukan berarti santet itu hanya ngirim paku atau apa-apa. Santet itu macam-macam. Bahkan dia ada yang bilang juga dengan metode yang sama diberi tanah kuburan juga. Jadi metode itu dia bilang hati-hati ya dengan metode ini. Tanah kuburan itu kelihatan simpel tapi sangat mematikan. Ini untuk asmara juga, tapi ini kebalikan. Jadi saya dikasih 2 cerita. Yang satunya ini Mbak Sarah, istri yang laki-lakinya doyan jajan, doyan selingkuh. Ini kalau kita kenal biasanya santet kemaluan. Jadi hanya bisa ereksi sama istri sahnya, kalau yang lain nggak bisa. Jadi itu saya melihat kalau setiap pagi di dalam kopi dikasih itu tanah untuk media. Ya gitu sih Mbak, yang ditunjukkan tuh, jadi si suaminya setiap hari disuguhin kopi, tapi di balik kopinya itu ada sesuatu yang dikasih. Jahat ya? Iya. Jadi ini memberikan banyak pilihan, kamu mau menggunakan metode apa, macam-macam gitu. Dan mungkin ini juga satu ini ya, kalau buat aku ini diingatkan lagi untuk mungkin masih banyak di luar sana yang masih menggunakan jasa untuk seperti ini ya. Tanpa disadari ya kalian akan membayar nantinya gitu. Nggak ada yang apa ya, gratis maksudnya instan. Dan pasti kalau sudah bikin janji sama yang gelap ya pasti akan nanti ditagih sama mereka gitu. Karena kan mereka memang ini toh Mbak, rekrutmen, iming-iming nih. Jadi kayak ngasih hutang tapi dengan bunga tinggi. Yang itu gambarnya Mas D tadi kan ada yang kecil-kecilnya itu. Nah pada saat kita terjebak di dalam situ akhirnya masuk ke situ, jadi ke situ nanti coy. Jadi berkembang. Iya. Oke, Wisnu dapat yang tadi ya Nu, yang putih banget ya. Bawahnya apa Nu? Rambutnya ini enggak? Tadi lurus kayak tadi Mbak lihat sepanjang gitu, tapi poninya jelas banget segini poninya nih. Tadi Mbak lihat soalnya ada perempuan, poninya tuh kayak beneran poni segini. Bukan poni, rambutnya tuh kayak dipotong nggak rata, bukan dia ya? Oh nggak tahu ya. Kalau Mbak telanjang. Poni, oh enggak ini ya itu yang tadi Mas dia bilang, jadi bawahnya kayak Dementor gitu-gitu kayak. Telanjang. Masal. Ya. Jadi kayak pinjol. Iya. Yang saya maksud itu Mas. Begitu udah bikin perjanjian, foto dengan KTP, dapat itu bisa dikejar. Lagi udah kejar mau utang berapa? Enggak sih, dikejar. ditungguin sampai tua. Misalnya baru meninggalnya tua, ya udah dijemput tuh sama itu, sama gonggeklek. Iya Mbak, yang tadi bawa golok-golok itu yang jemputin Mbak. Ternyata yang ini kayak werewolf itu. Ya. Serem Yang babi itu tahu nggak Mbak apa dia tanya? Dia bilang sih. Apa?
Itu simbol apa itu? Itu jimat mustika rantai babi. Oh, Itu buat apa ya Mas? Bisa untuk kekebalan. Jadi yang ternyata apanya ini namanya apa? Aku baru tahu ini. Baru dengar. Kliennya itu ini Mbak Sarah, nggak hanya cewek, laki-laki juga. Jadi kalau babi yang udah usianya ratusan tahun, babi hutan ya, bukan babi potong. Nah, Mbaknya lihat ya, di dalam tubuhnya itu biasanya ada seperti mustika. Jadi dia kayak gelang-gelang itu loh Mbak, bulat kayak rantai itu. Yang biasanya babi jantan yang ada ini siungnya tuh. Itu diambil nanti bisa untuk kekebalan atau juga untuk jimat pemikat. Nah kalau yang di sini Pemikat ya? pemikat, ya di sini pakainya juga untuk pemikat. Perempuan ya? Jadi kayak gotri. Gotri itu perempuannya nalan memang. Ih, Gotri itu loh Mbak, gotri yang bola-bola segede permen apa gula-gula itu loh, tapi itu dari besi Mbak. tapi energinya maksudnya gini, aku kayaknya aku baru tahu kalau bentuknya seperti ini ya. Tapi aku kayaknya pernah ketemu orang-orang yang menggunakan ini loh. Ya rantai Karena babi. rasanya sama kayak kayak rasanya kok familiar gitu. Tapi mual kayak Iya iya. jelek malah. Iya Mbak, nanti sikapnya jadi kayak babi. Buasnya, rakusnya gitu. Dan ini kalau ditampakkan itu sosok celeng ya, itu betinanya belum ketemu yang jantan nih. Sepasang katanya. Malah ada siluman babi di sini dia bilang. keren berarti itu Om. Iya. Bukan mitos aja, Enggak. nggak rantai babi itu. Iya, rantai babi. Bukan babi ngepet ya Mbak, beda. Ini beda. Iya, iya. Beda. Oh, iya, Bukan ini untuk pesugihan nggak ada di sini. ini adalah bentuk dari si energi-energi seperti pemikat, seperti pelet itu ya gitu. Biasanya kalau pemikat itu yang digunakan untuk orang-orang yang nggak pede biasanya, karena Atau dia terlalu butuh, terobsesi. ya terlalu terobsesi untuk memiliki sesuatu tapi dengan cara semu. Iya iya. Dan ada masa ininya. Wisnu mau lihat dong Nu gambarnya Wisnu? Aku ke situ deh, masa sini. Iya iya. Secara energi apa Nu? Bisa sambil jelasin. Dominan juga, cuman kayak dia nih di bawahnya yang tadi. Iya iya. Jadi yang pulling the string itu Tuh Mas De tarik tuh. Kejar. Nu. Mas Mas. Gini ya? Ada activity di sini tadi. Cari aja Mas. Di sini nih. Di sini nih. Coba Di sini. Tadi. kita ikutin. Kenapa Mas De? Mas Wisnu ngerasa? Activity kayak ini nih tadi yang Mas digambar kayak kayak ada yang lari-lari. Ada yang narik ya? Ada yang lari-lari di sini. Di tangga ini Mbak Iya, emang. di bawah sini. Wow, mual. I don't like this. Ini ya, tangga ini ikonik gitu loh. Iya Iya. iya. Iya kan? Kayak buat foto bersama Sini nih. modelnya. I don't like this. Area ini nih, Mas ya. Iya, Mas De. iya. Area sini nih. Tapi dingin loh Mbak. Ini mual ini. Kayak masuk angin. Mas De sama Wisnu. Terus masuknya tuh kayak dari model depan gitu loh. Ya dari sini Mas, Uluwati Mas. Dari tadi saya di sini ditekan, tapi aku Tekannya gini. sama masih bisa diceritakan, tak ceritain ya, aku bilang gitu. Karena aku takutnya nyisipnya banyak Mbak Sarah. Sekali masuk bisa puluhan nanti. Mas De kesana dulu. Gue milih satu dulu yang iso serp gitu dulu. Iya. Pusarannya di sini. Iya, jangan kesini dulu. Oh ya Mas, ini muter ya, sini. Pusarannya kamu kayak pusarannya di sini, Kak. pusaran Eh, itu loh. Gini kan Jangan pas. di tengah sini. Lari. Dari sana. Oh, iya, memang ada energi yang familiar yang sering dikirim ke aku memang. Itu sosok-sosok seperti kalian.
wisata ini Mas. Ya kan? Jangan kesini. Jangan kesini. Jangan masuk. Iya bener Mas deh. Kayak spiral ke atas gitu. Tuyul-tuyul gini ya Mbak Sarah, biru warnanya. Biru. Berlawanan dengan jarum jam putarnya. Oh, counterclockwise ya. Jadi Nggak searah ya. Itu akan menyeret kemana? Membawa kemana? Ke atas Mas. ke atas. Diambil salidinya nanti kayak ngerogoh semua jadinya. Oh, bisa nggak ketika ke sana terus susah-susah kembalinya bisa? Nggak bisa. Bahaya. Sekali lepas nanti. Karena kan ini ada yang, jadi kan ada fragmen energi yang suka dikirim-kirimin ke aku. Iya. Dia bilang kok ada, iya ambil aja, tarik suruh ikut, Biar keluar, gabung di sini. gabung. Oh biar sekalian di sini. Iya, Jadi kebawa ke sini ya. tapi pusing banget ini. Enggak. Bisa ngomong nggak? Bisa bicara melalui masal, bisa bicara ya. Siapa ini? Jen? Boleh di belakang Sopian nggak? Oh, Mas D di sini aku. Tanya aku Sarah. Iya. Aku yang baru kamu keluarkan. Aku yang suruh membunuh. Di sini ya, ngumpul ya sama teman-temannya ya. Kamu disuruh siapa? Ah udahlah, gue nggak mau tahu disuruh siapa udah. Ya. Capek juga kan. Mau ngapain lagi coba? Mau ngapain lagi? Gak bisa juga kan? Gak bisa kan? Udah lama kan? Capek gak? Aku bukan yang tadi. Ini siapa? Siapa? Yang ada di tangga. Ya kan sama. Kamu suruh dia tuh jadi anak buahmu. Kenapa nggak mau? Dulu ini lain lagi. Lompatin itu ini poci ya. Iya. Coba suruh lompat pasti lompat dia. Jangan. Poci. Jangan. Udah. Kenapa sih kok gitu? Mau apa? Muncul. Mau cerita aja cerita. Kasihan ini. Kenapa? Oh nggak bisa ngomong. Tidak. Tuh bisa. Maksudku. Diambil buku diambil. Iya, campuran ini udah campuran. Bagian tubuhku diambil Sarah. Iya. Nanti kita semua yang ada di sini, kita pasti akan mendoakan ya. Ya, semoga bisa diberikan jalan yang terbaik ya. Ya. Mereka semuanya jahat. Iya, tapi kan kita tidak, siapapun kita harus mendoakan, mau jahat, mau baik ya. Dan kalian harus menjalani proses yang kalian harus jalani. Ya, itu kan semua terserah Gusti Allah ya. Telingaku diambil orang, tanahku diambil orang, kain kafanku juga diambil orang. Tujuan duniawi mereka semua. Aku tidak tenang di alam sana. Ya, nanti kami bantu doa. Jangan gitu. Kasihan ini yang punya badannya. Kamu minjem badan ya? Kami bantu doa. Jangan ya. Ya. Kasihan yang punya Banyak sekali di sini yang seperti aku Sarah. Iya, disalahgunakan ya. Ini ya, ada dulu ada orangnya gitu ya, walaupun sudah bercampur ya. Ya,
udah nggak boleh gitu, udah ini campurannya lagi nih. Udah ya, saya bicara sama Kusno aja, nggak mau yang lain ya, jangan. Siapa Kusno? Ya teman-temannya banyak, udah teman-temannya nggak boleh. Udah. Yang tadi dia aku juga nih, bawa ke sono. Brengsek itu. Brengsek ya. Hati-hati sana. Iya. Hati-hati wis. Iya. Makasih ya. Hati-hati Hidayat. Ya. Terima kasih ya atas informasinya ya. Masih doakan Sarah. Iya. Saya sampaikan Ya. jangan terburu untuk mengakhiri hidup karena itu tidak penyelesaian. Oke. Terima kasih. Sudah ringan. Ringan Mbak Sarah. Bisi ya Mas ya. Bisi ya. Tuh tanganku kan sakit banget. Diikat sama dia Mbak. Diikat ya. Pakai rantai kok ngikatnya. Udah apa ya, gimana ya, banyak yang terjebak juga, tapi ya itu kita kalau kita mau ngebuka mungkin yang terjebak juga karena apa yang dia lakukan pada saat hidupnya, dan apa namanya, jadi kayak negatif bertemu dengan yang negatif. Akhirnya kayak berkumpul gitu. Ya karena meninggalnya nggak wajarnya bunuh diri ya, jadi banyak orang yang ingin memanfaatkan. Iya. Jadi itu ini loh Mbak, dia kayak dulu itu loh Mbak, jadi saya melihat pemakaman, memang waktu itu tahun 1959 masih pakai bambu itu. Dia meninggalnya itu malamnya Jumat Kliwon, jadi ditemukan istrinya pagi. Nah, ditemukan istrinya jam mau subuh ya, udah gantung krak. Terus karena orang kampung itu kan biasanya dia meninggalnya udah malam sebenarnya, jadi rumahnya itu hanya dari bilik bambu. Dia punya anak 2 masih kecil-kecil. Terus dia itu sudah sepeda sudah dijual karena memang waktu itu zamannya susah Mbak. Terus karena dia susah, intinya sudah melihat anaknya itu, bahkan ibunya itu kan masak itu loh kayak batu itu di ini loh Mbak, direbus, batu-batu direbus. Jadi kalau si anak tanya udah mateng belum, dia bilang belum, nunggu ini mateng. Nah, akhirnya karena dia depresi, akhirnya waktu itu melihat, saya melihat seperti kain sarung kemudian dililitkan, melakukan bunuh dirinya jam 11 malam, tapi baru diketahui hampir subuh. Nah, setelah kejadian, karena kalau orang kampung dulu kan nggak lama-lama tuh, jadi jam 7 sudah dimakamkan. Dari kematiannya ini kan kemudian banyak warga yang menunggui, jadi biar makam itu nggak dijarah. Nah, ketika dijarah, ketika memasuki beberapa hari, ternyata memang kedengaran orang yang mau ngilmu. Saya melihat perempuan, orangnya Mbak, pelakunya. Dia punya ajian sirep. Jadi sirep itu seperti membuat orang yang ada di sekitar itu tidur, ngantuk secara tidak wajar. Saya melihat ada 5 orang yang jaga, semuanya tertidur. Kemudian si perempuannya itu memiliki seperti ajian pakai rantai babi. Jadi merubah dirinya menjadi babi Mbak. Dan si perempuan ini harus telanjang bulat, dilepas semua. Baru dia jadi babi, masuk ke komplek pemakaman itu, terus menggali. Jadi digalinya itu nggak boleh pakai sekop, nggak boleh pakai pianggul. Harus gitu ya? Harus gini, tapi cepat gitu. Terus setelah sampai di jenazahnya, dia harus ngambil beberapa bagian-bagian tubuh dari jenazah. Itu ada telinga, ada hidung, ada jari, terus satu kemaluan laki-laki. Terus habis itu tali-talinya diambil. Jadi ada yang dipakai untuk pesugihan, untuk jimat, macam-macam Mbak. Jadi memang di perkumpulan apa itu ya, Mbak yang saya energi. disampaikan beliaunya gitu. Benar-benar kumpulan energi itu. Tapi bener lagi kalau misalnya ini kita ngomongin tentang ritual, nanti core ke situ lagi. Iya, udah pasti. Core-nya udah ya iblis lah. Karena ketika pas malam itu ada kayak nampan dari bambu tuh loh Mbak, semuanya tuh udah dikeringin, terus ditaruh di situ. Ada kayak lilin merah wes gitu. Saya sampai situ tak udah yang dilihat. Jadi potongan tubuh itu Mbak. Kita ke situ ya. Kemana? Oh, ini. Yuk, sini Mas Al. Iya. Isinya sama yang digundang beda Mas. Beda. Isi ya Mas ya. Aku minta ini deh, minta night vision di sini boleh gak? Wisnu di sebelah Mbak, Wisnu di sini, Mas Hao di sampingku,
Mas D di sampingnya Mas Hao. Tunggu itu. Sofian di sampingnya Mas D. Oke. Oke, aku minta matiin lampu ya. Jadi apa yang di pick up nanti kalau Mas D butuh lampu apa juga mau gambar kasih tahu juga diinfoin aja. Wisnu. Oke, aku minta lampunya dimatiin sekarang. Ini ada ini ya. Yang dekat Mbak coba ini sih Nur. Sebenarnya coba untuk mau berbicara sama yang bisa menyampaikan sesuatu karena kebanyakan dari mereka ini sudah terkontaminasi ya. Jadi udah ada campuran sikor jahatnya. Jadi Mbak coba tadi ada sosok perempuan yang tanpa busana, ingat Mas Al? Iya. Itu. Tadi Mas Al juga bilang ada apa tadi Mas Al? Ada Tali pocong perawan. nah itu. Bisa cerita sih Mbak, kalau yang di sini baru semua ini Mbak. Bau pandan. Pandan sama kapur baru sih. Baunya kayak lewat gitu. Muterin kita Mas. Selamat malam. Permisi. Selamat malam. Permisi. Minta tolong ya. Ini kenapa? Biar aku nggak. Anda kenapa? Boleh satu-satu. Langsung bawa. Anda mengandung? Iya. Hamil. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa ada di sini? Tempatnya dari situ. Ada di situ. Oh yang hamil tadi. Yang di dalam mobil Mas. Ya kamu sering nitip di mobil kan? Iya. Sebelah kanan. Yang tadi waktu kita masih di Iya, mobil iya. udah datang kan? Iya, sebelah kanan. Ya wes. Cerita sekarang. Udah, Mas. Boleh cerita? Ada apa? Apa yang terjadi? Kenapa ada di sini? Boleh cerita? Jauh. Jalan jauh, iya. Sampai ini sakit. Haus. Kenapa Anda jalan jauh? Iya. Suami Anda kemana? Nggak punya. Nggak punya. Loh, Ini udah belum. Punya. Kamu belum ya di belakang ya? Makanya bau itu kan. Kira bangkai tikus. Enggak. Baunya dia. iya. Ada yang mau diceritain nggak nih? Mbak namanya siapa? Mbak namanya siapa Mbak? Tuti. Mbak Tuti kenapa bisa jadi kayak gini? Iya. Bisa bau banyak lubang di tubuh. Kenapa? Biarkan mati di jalan sepi. Kenapa? Ada luka kenapa? Iya. 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 Apa yang terjadi? Kenapa lukanya? Mau bangke. Ya tuh. Bau bangkai Mas. Ada aman. Ya Mbak Tuti. Yuk Mbak Tuti. Yuk. Sini. Mbak Tuti. Sini. Enggak apa-apa. Iya. Nah, satu aja. Iya. Mau kemana? Yuk. Mau kemana? Yuk. Cerita, bilang. Tempat Tuti. Tempat iya. Di situ Tuti dilukain. Iya, ya. luka. Lihat Iya, di luka. hati Iya, ini. ada luka. 1, 2, ini. Iya. Menurut
busuk. Iya. Siapa? Busuk. Siapa yang melukai Anda? Tuti ditinggal untuk mati. Iya. Siapa yang melukai Tuti? Yang Siapa? melukai Siapa yang jahat? Tuti Siapa yang itu jahat? orang yang Iya. Kenal sama Tuti. Iya. Iya, iya, iya. sudah aku mau pulang. Iya, pulang deh. Enggak apa-apa, enggak apa. Iya. Mau pulang. Udah. Mau pulang. Jangan Sini, pakai sini, jangan sini, sini aja, jadi sini aja. Ini Lari kasihan ke sana. Mbak Sarah ini. Udah, Jadi nanti kita bantu doa. Ya. Nanti kita bantu doa. Bangke. Iya, iya, iya. Bangke. Bahwa belum. Pelan-pelan betul-betul. Durasi. Tuh. Ini kayak ganti-ganti. Iya ganti. Ternyata jaga ini. Iya. Jangan Sofian. Bau banget ya? Minta tolong dua orang. Iya, bau banget. Mas Ho. Iya. Itu kayak gini. Ini tak tahan dulu Mbak. Oh, bau bangke banget. Iya, tadi tuh si Tuti. Si Tuti memang sebenarnya dia korban pembunuhan Mas De. Ya, dia dilukai, dilecehkan pada saat keadaan mengandung. Itu kandungannya sudah berusia 3 bulan. Jadi yang meninggal dulu adalah bayi karena ada luka tusukan. Iya, infeksi. Ya, dan dia ditinggal di jalanan sekarat begitu saja. Namanya Tuti. Ya. Itu. Kasihan sih tapi ada makhluk lagi yang akhirnya mempengaruhi dia, akhirnya jadi jahat. Gimana karena sih? dia dendam sama dia yang tadi aku lihat wajah pelakunya itu ada terus. Ini siapa? Temennya lagi ya. Siapa ini? Bukan temennya. Lihat cakar di tangan kanan saya. Oh iya. Apa? Tadi aku yang menariknya. Si siapa? Siapa yang bisa bantuin lagi pegangin? Kamu yang narik. Terus Mas D di sini aja, di sama aku sini. Mas D. Mau tahu apa kamu Apa? tentang tempat ini? Apa? Kami sudah menyekram mereka semua. Dan mereka sendiri yang datang ke sini. Karena tempat ini sudah tidak Dipakai ya. dipakai dan memang semua energi yang ada di sini negatif. Seperti kamu melihat tulisan yang ada di situ. Ya. Jadi Justru bangsa manusia yang tamak. Seburuk-buruknya kami tidak akan memakan bangsa kita sendiri, tetapi manusia mengambil hak orang lain. apa yang bisa dilakukan kalau misalnya mau dipakai lagi di tempat? Kamu bisa pergi nggak dari sini? Bisa. Kami akan pergi saat kami diperintah oleh orang dengan hati yang bersih, dengan tidak ada maksud yang disebut dengan uang. Ya. Saat bangsa manusia tahu dengan uang melebihi setan, kami hanya wujud dari bangsa manusia ketamakan. Sehingga tadi kamu menggambarkan banyak babi di sini. Babi itu adalah simbol ketamakan yang menyimpan banyak harta untuk dia sendiri. Karena itu mereka membangunkan istana yang megah bagi kamu. Saat orang melihat tempat ini terbengkalai, tetapi ini adalah istana emas bagi kita semua. Terima kasih ya atas informasinya ya. Ini kasihan teman saya
lagi ini. 2 layer. Makanya. Soalnya tadi pas ini meditasi di belakangnya ada yang ini. Ada yang nyusup kan? Ganti ya. Masih dingin Bu, ini Yuk. apa tengkuknya. Udah yuk, kasihan yuk. Udah ya. Udah ya. Masih dingin. Udah yuk. Udah Mbak Sarah. Udah Mbak. Udah. Aman. Sebentar. Lumayan. Kok dingin lagi? Udah yuk, kasihan Om Mau yuk. Udah ya. Mbak, mediumisasi parsial kaki saya kiri yang kena. Iya. Enggak, dilepas dulu. Cek bener. Dilepas dulu. Ini kasih Mbak ke tangan kanan Mbak. Aduh, kaki kenapa ini? Udah. Ini ngelawan. Udah yuk. Yuk Mas Al, jangan diikutin ya. Oh iya. Lemas. Udah Mbak. Nanti. Agak gini biar nggak nganu ke suges kaki. Minta lampu deh. Minta lampu dulu. Ini kan yang merasakan ini. Masih dingin banget Mbak tengkuknya Mbak. Ininya disatukan Mas Al. Yang kayak kemarin aku bilang, coba. Aku buang ini. Metodenya dipecah Mas kalau ini Mas. Baru ini mungkin. Jadi kan ada 4 sisi ini ditarik satu-satu. Diganti 4 kayak apa? Jadi per part ya? Iya per part. Kayak parcel apa? Puzzle. Sakit ini yuk. Minta minum ya? Boleh minta minum? Jen. Modelnya mecah korin ya Mbak? Iya, itu makanya aku bilang. Makanya parsial yang kena justru. Makanya aku bilang sama Mas Hal, caranya mereka itu gitu. Ini kayak dikelabui, ininya diiniin tapi ininya Iya, makanya. masih Makanya dingin. nanti ya. Minum dulu ya Mbak? Jadi kita nanti kesannya udah Iya. Iya. Aku kan megang ininya aja gitu. Buat ini Pak aja. Dingin kayak ini. Oh iya. Yang di ini loh, di toko grosir itu loh. Jual yang terpisah. di SS itu. Iya. Tapi tadi si Tuti itu kasihan loh. Dia bener-bener kayak ditinggal di jalanan sampai jadi kayak ada belatungnya udah jadi Darahnya didiamin mengering juga. kasihan banget. dia apa sih dibunuhnya? Soalnya di sini luka nih tusuknya. Ditusuk Tusukan sini. perutnya tuh juga luka. Jadi dia sekarat yang meninggal bayinya dulu, baru dia dan nggak langsung meninggal berhari-hari dulu. Kasihan banget. Ini siapa sih tadi? Ininya Apa? kok gini? Yang ini. Iya. Ini yang sebenarnya yang Yang megang core cakar yang di ini, atas. ini ya? Jadi salah satu belum sampai core ya, tapi yang salah satu yang ada di salah satu yang ada di kalau Mas D lihat ini. Iya. Nah, kalau yang di gambarnya Mas D itu di mana coba lihat. Yang banyak lagi mesti. Di gambarnya Mas D itu, nah ini. Ini sama ini sama. Ini ada di dalam ini. Dari sini. Ini ada banyak layer. Jadi bayangin, mereka bisa ini pecah. Oke, dia mau jadi yang ini. Bisa.
dia jadi yang ini bisa gitu. Jadi kita kayak kelihatan lu nggak bisa bohongin gua. Lu mau kasih lihat ini nggak asli lo, mana asli lo gitu. Jadi aslinya banyak. Makanya kalau misalnya muncul kayak oh ya kasihan gitu. Dulu kan kita mungkin nggak ngebuka sampai dalam, ternyata di belakangnya mereka itu ada ini gitu loh Mas De. Jadi mereka bener-bener beda. Makanya kalau misalnya emang bener-bener sejati earthbound yang kita bisa bantu, energinya lain, nggak kayak gini. Kita bisa ngambil kesimpulan bahwa entitas yang ada di sini sebenarnya satu. Even dia nih. Ya. Hah? Even dia pun juga dari bagian dari ini. Iya, memang. Nah, kalau si tadi sundel itu beda ya. Beda itu. Itu dia tidak masuk ke ini, iya, tapi iya. di situ Di banyak, luar, tapi banyak. Di luar banyak. Banyak. Maksudnya yang di dalam sini nih tadi. Iya, dan agak kasar karena sudah dipengaruhi juga sama yang Sudah terkontaminasi. Sudah terkontaminasi. Kayaknya cukup ya, guys. Sudah durasi sudah berapa? Kita mau naik ke atas ya? Oh, belum. Naik dulu. Oh, kita mau naik dulu. Wow. Keren. Ya udah yuk kita cek atas. Habis itu kita naik lagi ke atas, habis itu ke atas lagi sampai ke atas lagi. Hah? Oh, bukan. Yuk, silakan. Dika. Jangan. Tumben ya. Lebih di bawah ya aktivitas ya. Kalau di lebih atas banyak di bawah. Di atas cuman dia ya udah ada gitu aja. Satu dua. ada sosok-sosok ya, tapi core-nya di bawah ya. Iya. Makin ke bawah makin berat, Mbak. Makin ke bawah justru malah makin berat. Ada poci hitam juga, ya? Ya itu santet, media Iya, santet. betul. Nah, Ya. seperti itu. Kafan hitam. Iya. Iya. Ya udah kita closing gimana, Boleh? Oke, silakan apa di tuh? Itu? di recap dulu. Itu pochicha hitam. Gak usah udah. Yuk, silakan recap nu. Ayo bareng-bareng yuk. Bareng-bareng Kita yuk, Mas D buka juga. Oke, jadi tempat ini tempat apa Mas Hao? Kita malam ini dapat Asrama Putri, Asrama bener ya Mas Iya, Hao ya? sama Putri, tapi sama Putri ada ibu kosnya, ada supervisornya, ada CEO-nya. ada kentengnya juga. Ada. Centeng. Jadi ya udah ini relate nih semuanya nih. Ya, ini adalah kumpulan energi santet, teluh dan sebagainya ya. Jadi Pencurian ini juga toh jenazah. ya, dan orang-orang yang pernah melakukan itu akhirnya menjadi budak mereka yang jahat. Akhirnya jadi seperti ini ya. Dan ini adalah penjaganya ya, yang wujud sosok asli yang Ini Mbak kelihatan nih. centeng yang BP-nya. menjaga. Nah, ini juga. Terus tadi juga ini pun ini adalah bagian dari ini bagian dari ini. Pokoknya mereka akan bisa ini jadi satu. Jadi di dalam ini ada iya, di sini ada dia, dan bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini dan seterusnya. Ini juga termasuk juga. Ini adalah salah satu ya pionnya lagi yang kecil ya. Dari sini. Nah, yang capit kita tidak mau menggambarkan karena udah itu udah no ya, kita tahu keberadaanmu udah. Kemudian ada apa tadi? Kemudian ada ini adalah bentuk dari hukuman. Tadi lagi gambar, kamu denger spesies apa? Ini hukuman ya? Ya, bentuk dari hukuman. Bentuk konsekuensi mereka yang pernah Karena mengambil itu Mas, yang pernah Iya, energinya sama. praktis itu. Memanfaatkan itu dengan konsekuensi ketika nanti mati kamu harus seperti ini. Jadi mereka Jadi budak. sedang menjalankan hukuman yang menjadi budak ya Mas Al ya, selamanya ya Mas Budak Al? setan. dan buta ya, jadi kayak dia nggak bisa. Iya. Buta penggambaran, buta waktu Iya. hidup dan nanti mati dia buta juga, nggak tahu arah, Oke. kehilangan pandangan. Oke, kayaknya sudah cukup ya Nu ya. Nah sama ini. Oh ya, ada Tuti. Tuti adalah wanita, kita bisa bilang masuknya kategori sundel ya. Hantu sundel. Boleh bilang hantu sundel? Holedi. Holedi. Kalau di kisah Tanah Jawa bilangnya holedi. Ya, ini mengeluarkan bau bener-bener busuk banget. Dan kalau misalnya kita lihat dari gerakannya itu kayak, mohon maaf ya, kayak orang gangguan kejiwaan jadinya. Iya. Kalian mental. Iya, gambarnya dia kayak ketawa tapi sedih terus ketawa gitu. Jadi kita bingung Iya. ya. Oke. Tapi kita akan tetap doakan untuk semuanya ya Mas Hao ya. Semoga karena apa? Supaya
di sekitar sini juga mereka tidak mengganggu dan tetap adem lah gitu ya. Tidak mencelakakan dan tidak mempengaruhi. Iya. Yang paling penting itu. Itu tidak mencelakakan dan tidak mempengaruhi. Menjerumuskan. Oke, Mas Hal, Iya. Mas Day, terima kasih. Wisnu. Sudah mau main-main lagi ya? Bukan main, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oke, amin. Ya udah, ini kayaknya nggak usah pamit-pamitan karena kita akan ketemu terus lagi ya. Jadi ada pesan nggak untuk Saradix dan Javanika? Tetap kita berkaitan dengan hal metafisik ataupun hal gaib itu jangan untuk main-main apapun itu, terutama hal-hal yang menyelakakan orang lain. Justru niat alih-alih ini menyelakakan orang lain, kita kedepannya yang akan celaka sendiri. Dan berkaitan dengan setan, jin ataupun makhluk astral, sekali kita berjanji dan mengikat perjanjian, selamanya tidak akan bisa lepas. Oke, Saradix dan Javanika, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. DMSKTJ. Episode selanjutnya di Diari Misteri Sarah. Ingat nggak? Pas pada saat apa? Pasti.